Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gia Rahmadiana, kembali lagi di YouTube channel saya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan membahas terkait pengembangan kewirausahaan dan UMKM. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Diharapkan bagi yang menonton video ini dapat menjelaskan kembali apa itu perkembangan kewirausahaan, bagaimana pengembangan kewirausahaan itu. Kemudian ada jenis-jenis usaha kecil berdasarkan peluang yang ada pengertian UMKM itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dari UMKM itu, dan juga menjelaskan kembali tentang pengembangan UMKM melalui pembinaan oleh pemerintah. Ya, kita langsung saja masuk ke bahan ajar kita. Yang pertama, perkembangan kewirausahaan. Jadi awal mula wirausaha, istilah wirausaha itu dipopulerkan pada awal abad ke-18 pada tahun 1755 oleh seorang asli Irlandia bernama Richard Cantillon. Dia berdiam di Prancis. Dia yang pertama mempopulerkan istilah wirausaha. Jadi kemudian dari awal mula abad ke-18 dikembangkan lagi oleh ahli manajemen, yaitu Peter Drucker, dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship di Amerika, yang menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran dari masa ekonomi yang berdasarkan manajemen ke ekonomi yang berdasarkan kewirausahaan. Jadi pergeseran manajemen ke kewirausahaan, itu di dalamnya ada inovasi yang menyebabkan adanya pergeseran dari ekonomi manajemen ke ekonomi kewirausahaan. Kemudian lagi dimisalkan dalam hal menyediakan lapangan kerja, pencipta lapangan kerja yang lama, yaitu organisasi besar, bahkan mengurangi tenaga kerjanya. Sedangkan organisasi baru yang berskala kecil dan menengah diwarnai oleh kewirausahaan dari pendiri dan pemimpinnya menjadi penyedia lapangan kerja baru. Jadi apa maksudnya di sini? Peran dari UMKM itu tidak kalah besar dari organisasi yang besar. Jadi kalau di organisasi besar itu banyak pengurangan tenaga kerja, justru UMKM di sini perannya adalah penyedia lapangan kerja baru. Jadi banyak UMKM baru yang bermunculan, apalagi pada masa krisis seperti ini. Kemudian lagi setelah perkembangan kewirausahaan, ini pengembangan kewirausahaan pada era dunia usaha yang semakin kompetitif seperti sekarang, seorang wirausaha harus memiliki kecerdasan untuk menangkap peluang usahanya. Dunia usaha zaman sekarang telah melakukan kreativitas dan inovasi yang cukup tinggi, mampu memanfaatkan sesuatu untuk dikembangkan menjadi sebuah peluang usaha yang baru. Nah, untuk menciptakan peluang usaha yang baru, ada pengembangan kewirausahaan. Jadi banyak wirausahawan telah menciptakan berbagai pengembangan dalam dunia usahanya. Jadi salah satu contohnya technopreneurship. Technopreneurship di sini merupakan gabungan antara teknologi dan entrepreneurship. Jadi kolaborasi bidang usaha dengan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukungnya.
Contohnya apa? Contoh dari technopreneurship ya, di sekeliling kita misalkan adanya dibuatnya mesin untuk membuat susu misalkan. Itu juga technopreneurship. Kemudian mesin itu diperjualbelikan. Atau misalkan yang sekarang seperti Gojek. Gojek itu mengkolaborasikan antara teknologi ya, aplikasi ya, dengan entrepreneurship. Ya, di dalamnya ada transaksi, tapi memanfaatkan media teknologi. Itu yang pertama, technopreneurship. Yang kedua, social entrepreneurship. Jadi kalau social entrepreneurship itu merupakan suatu usaha yang pada awal berdirinya memiliki tujuan supaya usaha dapat terus bertahan, tapi juga di dalamnya keuntungan dapat disalurkan dengan misi-misi sosial. Jadi ada misi sosial di dalamnya. Sebenarnya Gojek pun sama, di dalamnya ada misi sosial, yaitu Gojek ingin merangkul UMKM kecil untuk bergabung menjadi mitra Gojek untuk mempromosikan produk-produknya di GoFood misalkan. Itu juga social entrepreneurship gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, leaderpreneurship. Leaderpreneurship di sini adalah gabungan antara pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Selain pengetahuan dan entrepreneurship, juga di dalamnya ada kualitas kepemimpinan atau leadership. Misalkan apa kalau leaderpreneurship? Misalkan kalian membuat konsultan pajak. Membuat konsultan pajak, kalian punya pengetahuan tentang pajak, atau membuat event organizer. Kalian sebagai leader kemudian punya pengetahuan, punya wawasan tentang event, keterampilan berwirausaha, jadilah event organizer. Itu contoh dari leaderpreneurship. Kemudian yang keempat, beautypreneurship. Ada satu lagi pengembangan beautypreneurship. Ya, apa itu beautypreneurship? Ya, wirausaha yang memproduksi barang atau jasa di bidang kecantikan. Bagi kalian yang hobinya make up, ya, kecantikan, ya, kalian bisa memproduksi masker, atau mungkin kalian bisa menjadi MUA gitu ya, make up artist. Jadi kalian salurkan apa yang menjadi keterampilan kalian, kalian salurkan, kemudian kalian jadikan itu sebagai entrepreneurship. Yang kelima, pengembangan lagi cyberpreneurship. Jadi cyberpreneurship itu suatu langkah atau cara untuk mempromosikan suatu barang atau jasa melalui teknologi internet. Jadi ini sama dengan e-commerce ataupun social commerce ya. Jadi sekarang banyak orang yang dipermudah dengan e-commerce dan social commerce untuk mempromosikan produk dan jasanya gitu ya. Itu pengembangan kewirausahaan. Kemudian jenis-jenis usaha kecil berdasarkan peluang yang ada. Perkembangan dunia usaha di Indonesia mengarah pada bermunculnya model-model usaha di Indonesia. Mengarah pada bermunculnya produk, jasa, di antaranya contohnya ya, berapa di sini ada usaha jasa misalkan. Usaha jasa contohnya misalkan jasa pengiriman barang. Nah, di sini ada JNE ya. Karena maraknya e-commerce dan social commerce, maka kita butuh jasa
pengiriman barang. Nah, bisa kita kembangkan usaha pengiriman barang atau misalkan skala kecil. Kalau di Tegal ada ya jasa pengiriman barang, namanya apa saya lupa. Sama seperti Gojek juga kan bisa mengirim barang ya. Jadi usaha jasa juga bisa dan digandrungi ya, oleh banyak wirausahawan. Kemudian yang kedua, usaha eceran atau retail, toko, Indomaret ya, itu juga mulai banyak. Apalagi kalau pada saat pandemik seperti ini, usaha yang didukung oleh pemerintah ya, untuk terus selalu buka gitu ya, itu adalah usaha perdagangan ya. Perdagangan, usaha eceran retail itu didukung oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, usaha distribusi. Usaha distribusi di sini adalah salah satu usaha yang membeli barang dari pabrik kemudian dijual kepada eceran. Sebelumnya juga Indomarko itu sebenarnya awalnya adalah usaha distribusi Indomarko. Cuman sekarang mulai merambah ke usaha eceran yaitu Indomaret. Jadi Indomaret itu awalnya bukan usaha eceran tapi melainkan usaha distribusi gitu ya. Kemudian juga ada lagi usaha yang bisa dikembangkan, usaha pertanian atau agribisnis. Yang baru-baru ini banyak orang mencoba adalah hidroponik contohnya. Itu juga bisa digunakan sebagai pengembangan usaha. Kemudian yang kelima adalah usaha manufaktur. Usaha manufaktur misalkan garmen ya, atau misalkan banyak usaha manufaktur yang lainnya. Jadi perusahaan yang mengubah barang mentah atau setengah matang menjadi barang yang jadi. Usaha manufaktur ini juga kalian bisa coba ya, dimulai dari yang mudah terlebih dahulu. Misalkan mengubah kaos oblong seperti ini menjadi produk yang kreatif, inovatif. Ya, contohnya misalkan kaos, kemudian kalian beri dicetak, disablon di sini tulisan-tulisan yang kreatif. Akan beri tulisan berbahasa Tegal, ya, seperti kaos galgil. Ya. Atau misalkan kalian di KSP mencetak kaos, kemudian tulis dicetak, disablon dengan tulisan-tulisan akun-akun di akuntansi, ya. Atau KSP, aku sayang padamu misalkan. Itu juga kreatif ya. Yang keenam, usaha franchise ya, baru-baru ini banyak juga orang yang tertarik untuk mengambil usaha waralaba ya. Seperti minuman boba itu kan sudah marak juga. Yaitu beberapa jenis-jenis usaha kecil ya, yang dapat kita ambil peluang yang ada. Kemudian perlu kita tahu tentang pengertian dan klasifikasi ya, berdasarkan aset dan omset pada UMKM di Indonesia menurut UU nomor 20 tahun 2008. Nah, di sini ada tabel yang kalian perlu ketahui perbedaan antara UMKM, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, dan usaha besar. Nah, di sini ternyata di Indonesia sendiri UMKM itu sebesar 99,99%. Nah, dari total usaha di Indonesia 62 juta unit usaha, UMKM itu 99,99%. Jadi artinya apa? Di Indonesia sendiri itu 99% kebanyakan usaha menengah, kecil, mikro. Usaha besar hanya 0,01% atau sebesar 5.460 unit.
Dikatakan usaha besar itu ketika omset per tahunnya lebih dari 50 miliar dan aset lebih dari 10 miliar. Kemudian UMKM itu sendiri dibagi. Usaha menengah, kalau UMKM-nya masuk pada usaha menengah, itu ketika omset per tahunnya 2,5 sampai 50 miliar. Yang mana asetnya dimiliki 500 juta sampai dengan 10 miliar. Itu dapat dikatakan sebagai usaha menengah. Kalau usaha kecil, itu yang omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Aset yang dimiliki 50 sampai 500 juta. Itu usaha kecil. Kalau usaha mikro, itu omsetnya per tahun sampai 300 juta dan dengan aset sampai dengan 50 juta. Itu masuk pada golongan usaha mikro. Nah, antara UMKM ini pun yang paling banyak di Indonesia itu adalah usaha mikro, 98,70% atau 62.106.900 unit. Jadi sangat banyak UMKM atau usaha mikro di Indonesia. Dengan hal ini seharusnya pemerintah dapat melirik usaha mikro. Hal ini bisa dikembangkan untuk menjadikan negara ini lebih maju. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi kegagalan dari UMKM itu? Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kegagalan. Jadi kita antisipasi hal-hal ini. Yang pertama, banyak usaha UMKM yang dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Ya, kurang kompeten, kurang pengalaman. Nah, ini bisa menjadikan UMKM ini belum tikar. Kemudian yang kedua, kurang fokusnya atau perhatian yang mendukung dari pihak pengusaha itu sendiri. Pengusaha kurang fokus dengan usahanya. Yang ketiga, masih lemahnya sistem kontrol atau pengawasan sehingga menyebabkan kerugian dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Yang keempat, kurangnya modal untuk menjalankan usaha. Nah, padahal keempat hal ini pasti ada solusinya. Nah, ini faktor pendukung keberhasilan UMKM. Ada faktor penghambat, faktor pendukung. Nah, faktor pendukung keberhasilan UMKM di sini, yang pertama, pekerja maupun owner maupun pengusaha di sini harus ulet dan bekerja keras. Dimanapun usaha pasti membutuhkan pekerja yang ulet dan bekerja keras. Itu yang nomor satu harus ditekadkan. Yang kedua, dukungan faktor eksternal berupa peningkatan permintaan barang dan jasa, mengembangkan bisnisnya. Jadi untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa, kita perlu memperluas jejaring kita. Misalkan ada distributor yang tertarik untuk membeli produk kita, ya kita lakukan hal itu. Kita menjual secara ekspor, ya. Karena kan sekarang kita bisa maksimalkan e-commerce dan social commerce ya untuk menjual secara luas produk kita. Yang ketiga, melatih skill atau training owner dan pegawainya. Jadi UMKM pun juga harus melatih skillnya, gitu ya, owner dan pegawainya. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan. Contohnya di sini seperti Politeknik Harapan Bersama sendiri.
Jadi Politeknik Harapan Bersama juga sering melakukan pengabdian ataupun pelatihan ya, yang dibutuhkan UMKM. Ya, jadi ikuti training yang dilakukan oleh pihak eksternal. Kemudian yang keempat, mengikuti komunitas. Biasanya kalau UMKM itu punya komunitas-komunitas, yang mana tujuan dari komunitas itu adalah untuk sama-sama sharing, untuk sama-sama memberikan masukan, untuk sama-sama belajar terkait pengembangan usaha kita. Di Tegal banyak komunitas-komunitas UMKM. Jadi kalau mau ikut komunitas UMKM, banyak di Rumah Kreatif BUMN ataupun langsung ke Dinas UMKM dan Koperasi. Ya, di situ juga ada komunitas-komunitas yang bisa diikuti. Yang kelima, sering mengikuti pameran ataupun festival. Nah, mengikuti pameran dan festival itu tujuannya adalah memperkenalkan produk-produk UMKM yang sebelumnya kurang terkenal, ya, seperti contohnya di Tegal sendiri banyak festival-festival kuliner misalkan, ya, festival tekstil, ya, teksin ya, festival teksin di sini. UMKM memperkenalkan produk-produk unggulannya, ya, dan banyak pengunjungnya juga, dan tentunya banyak orang yang akhirnya mengenal produk kita. Ini kelima faktor pendukung keberhasilan UMKM. Kemudian pengembangan pembinaan pemerintah. Di sini juga pemerintah tidak tinggal diam gitu ya. Pemerintah melakukan beberapa pembinaan untuk UMKM. Karena UMKM jumlah di Indonesia itu cukup banyak, maka pemerintah juga memberikan perhatian khusus untuk UMKM. Perhatian khusus itu apa saja? Yang pertama, penurunan tarif PPh final UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Nah, ini peluncuran PPh final ya, oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, dari penurunan PPh final ini dari 1% ke 0,5%, ya, bisa saya tunjukkan ada juga hasil riset saya di sini. Nah, ini hasil riset saya, potensi kepatuhan wajib pajak UMKM pasca perubahan tarif pajak PP nomor 23 tahun 2018. Di sini menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP nomor 23 tahun 2018. Mereka menyatakan bersedia membayar pajak, ya. Tapi dalam penelitian saya ini terbatas hanya pelaku UMKM di Kabupaten Brebes. Jadi bagi kalian yang mau melakukan penelitian terkait UMKM, ya, atau potensi wajib pajak, silakan bisa disitasi hasil penelitian saya, ya. Selain penurunan tarif PPh final, ada juga yang kedua, bunga pinjaman ringan. Keringanan kredit, apalagi sekarang adanya pandemi corona seperti ini, pemerintah meringankan kredit beban UMKM. Nanti kita lihat videonya ya. Ada penurunan keringanan kredit. Yang ketiga, pembinaan usaha atau adanya Rumah Kreatif BUMN, RKB. Kalau di Tegal, BNI itu punya RKB. Ya, kalau kalian mau main ya, di belakang BNI, tapi masuknya ya lewat depan pintu masuk BNI ya. BNI cabang Kota Tegal itu ada RKB. Itu adalah salah satu cara pemerintah ya, untuk memberikan perhatian khusus pada UMKM. Yang keempat,
pemerintah mencoba untuk memperluas akses pasar dengan go modern, go online, ya, e-commerce, social commerce. Itu pengembangan pembinaan dari pemerintah. Sebelumnya kita lihat dulu video. Jadi di sini ada video sebenarnya ya. UMKM atau sektor usaha mikro kecil dan menengah jadi salah satu sektor yang terimbas virus corona. Mulai dari menyusutnya bahan baku juga pasar ekspor. Tapi kondisi ini membuat industri UMKM semakin kreatif mencari bahan baku substitusi dari dalam negeri. Aziz tak mau begitu saja melewatkan pameran kerajinan di ibu kota. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk menjajakan beragam perhiasan buatannya, bukan sembarang perhiasan. Aziz, ya, kita coba lagi ya. Menjual perhiasan dengan desain rekonstruksi perhiasan kuno. Berkiprah sejak 2009, kini produk berbahan emas dan tembaga ini sudah melanglang buana hingga ke berbagai negara, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Tahun ini, bisnis Aziz ikut terimbas virus corona. Biaya produksi meningkat karena sulitnya mendapat bahan baku dari Tiongkok. Barang-barang kami juga ternyata pakai barang impor. Yang dulu katanya mereka ini barang Indonesia, tapi ketika ada dampak ini mereka baru ngomong terbuka, kita ini barangnya impor mas loh gitu. Sementara ini kalau ya mau ke siklus produksinya ya dan kita mencoba substitusi mau nggak mau, jadi cari barang-barang lokal yang ada. Resikonya memang cost ternaik karena kita mau ngakui atau tidak barang Cina itu memang murah dan bisa kita upgrade. Nah sekarang saatnya kita mencoba berinovasi pakai barang lokal dan bisa kita upgrade. Lain lagi dengan Amin, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya. Amin merasakan ada penurunan permintaan dari pasar ekspor. Meski demikian, bisnis kerajinan kacanya tetap berkibar dengan mengandalkan penjualan dalam negeri. Ya untuk saat ini memang belum ada pengaruh secara signifikan ya, karena kita juga produksi kita ke dalam negeri juga alhamdulillah juga pasarnya juga cukup baik ya. Jadi untuk ekspornya kami masih tetap jalan. Ya. Ada pengurangan permintaan nggak sih? Ada sih sedikit, tapi volume sedikit, sekitar 20%-an ada. Ya. Tantangan bagi UMKM sudah terbaca. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia sebelumnya telah menyampaikan rekomendasi insentif dari sisi kredit, terutama bagi UMKM sektor pariwisata. Banyak juga seperti restorannya, kemudian para pemasok UMKM-nya ini akan terdampak. Ini akan diberikan suatu stimulus dari kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Tadi kita sudah sampaikan bisa dalam bentuknya nanti dibicarakan apakah dalam bentuk 6 bulan akan disediakan suatu pendanaan yang cukup signifikan untuk membantu para UMKM ini dengan mungkin pembayarannya kita usulkan 6 bulan sesudah pencairan pembayaran mulai cicilannya, itu salah satu contohnya. Ada sekitar 64,2 juta usaha di sektor UMKM. Mereka menyerap total 116,98 juta tenaga kerja dan ekspornya bernilai hingga 294 triliun rupiah. Tak hanya pemerintah, sektor pendanaan lain seharusnya ikut urun tangan membantu melawan dampak dari virus corona, mengingat besarnya perputaran ekonomi di sektor UMKM. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, itu tadi ya terkait UMKM yang terkena dampak ya, dari virus corona. Jadi dari video yang tadi kita pelajari, apa yang kita bisa ambil? Yang kita bisa ambil adalah UMKM memang menjadi salah satu sektor yang terkena imbas dari virus corona. Ya, tapi
tidak mengecilkan hati para UMKM ya. Yang menjadi kendala mereka adalah mereka kesulitan untuk mencari bahan baku ya, karena bahan bakunya ternyata ekspor ya, maksudnya import gitu ya. Jadi bahan bakunya import. Kemudian pasar yang mereka pasarkan produknya itu diekspor. Nah, impor dan ekspor itu kan menjadi kendala ketika adanya pandemik sekarang. Nah, tapi yang membuat mereka berputar otak bagaimana caranya? Ya, mereka tetap memasarkan produk-produk mereka ya, di dalam negeri. Cuman untuk bahan baku mereka mencari bahan baku substitusi dari dalam negeri itu sendiri dengan kualitas yang sama. Jadi pada saat pandemi seperti ini bukan berarti kita hanya berdiam diri, tapi kita harus bisa mencari alternatif lain. Misalkan tadi Bapak Aziz pelaku UMKM mencari bahan baku dengan cara substitusi dari dalam negeri. Dari video yang tadi juga dijelaskan bahwa adanya keringanan kredit untuk memperingan beban UMKM dari pemerintah. Itu adalah cara-cara pemerintah untuk membina UMKM dan juga untuk memberikan perhatian untuk UMKM itu sendiri. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk mereview lagi agar merefresh lagi, bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan diskusi berikut di kolom komentar. Dan khusus untuk mahasiswa saya, silakan kerjakan tugasnya ya. Tugas setiap materinya dikerjakan dan juga diskusinya juga dikerjakan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat materi kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.